Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serambi Bu Tenri hadir lagi menyapa kalian anak-anak hebat. Apa kabar kalian? Nah, semoga sehat selalu ya, bahagia selalu dan tetap bersemangat belajar berbahasa Indonesia bersama Bu Tenri. Kita mulai belajar kita hari ini dengan bacaan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga belajar kita hari ini memberikan keberkahan, kemudian memberikan banyak manfaat ya untuk semua. Bu Tenri, kita mau belajar apa sih? Tuh, sudah keluar ternyata. Kita akan belajar tentang materi debat. Ya, tapi ini sudah proyek akhir. Jadi Bu Tenri akan menyampaikan tentang formulir perencanaan teks debat dan laporan debat. Ya. Kemarin-kemarin kita sudah belajar tentang apa sih debat, unsur-unsur dalam debat apa, penyampaian ragam kebahasannya seperti apa, analisis teks debat, analisis video debat. Kalian sudah melaluinya. Sekarang adalah proyek akhirnya ya. Proyek akhirnya itu memang dilaksanakan secara berkelompok. Jadi, saya harus menyiapkan formulir agar perencanaan teks debat itu bisa tersusun dengan rapi. Setiap tim sudah terdiri dari beberapa anggota ya, sangat besar jumlah anggotanya, tapi sudah terbagi atas bagian-bagiannya. Sudah ada yang jadi moderator, pembicara, kemudian kemarin kita sudah belajar untuk editor video itu seperti apa, kemudian untuk yang merekam seperti apa perencanaannya, kemudian untuk yang penanggung jawabnya seperti apa. Nah, ini adalah formulirnya ya, jadi kalian bisa mengacu pada form ini agar tidak terlalu jauh nanti bentuk laporannya ya. Ya, minimal kita belajar tipis-tipis tentang karya tulis ilmiah. Meskipun karya tulis ilmiah baru kita pelajari di jenjang selanjutnya, ya tipis-tipis lah mengenal tentang karya ilmiah ya. Baik, kita mulai ya. Apa saja sih dalam formulirnya tuh, apa saja sih isinya Bu Tenri? Intip. Nah, ini adalah sampul. Kita mulai dari sampul ya anak-anak hebat. Seperti ini ya wujudnya. Tuh, kalau Bu Tenri perbesar akan seperti ini nanti. Dimulai dengan judul. Nah, setiap tim pasti judulnya berbeda-beda ya, karena memang mosinya juga berbeda. Bu Tenri pinjam nih. Ini mosinya Bu Tenri kemarin ya. Judulnya adalah seperti ini. Perencanaan teks debat dan laporan debat dengan mosi sarana dan prasarana sekolah dalam persiapan hybrid learning. Untuk pemenggalan frasenya, setiap satu baris juga dikondisikan ya, jangan sampai terpotong, jatuhnya nanti tidak sepaham gitu ya. Laporan gitu misalnya, kemudian kamu enter, kamu tulis di bawahnya debat. Nah, tidak, karena memang laporan debat itu satu frase, satu maksud begitu ya. Kemudian di bawahnya judul itu ada jenis karya. Nah, karya ilmiah tuh di situ ada tulisannya makalah. Di bawahnya itu ada tujuan, kira-kira jenis KTI-mu tadi itu apa sih tujuannya. Nah, disusun untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Ibu Tenri Farizatullah ada begitu. Kemudian penulisnya oleh tim debat 1 kelas 10 RPL 9. Seperti itu ya contohnya ya. Berikutnya ada logo. Nah, Bu Tenri pinjam logonya ya. Setelah ada logo, kemudian nama instansi ya, Yayasan Pendidikan Telkom begitu, SMK Telkom Sandi Putra Malang, Jalan Danau Ranau Sawah Jajar Malang. Bawahnya adalah tahun pembuatan. Jadi ini adalah sampulnya ya anak-anak hebat. Nah, ini kalau misalnya Bu Tenri kecilkan nanti seperti ini maunya. Nah, jadi kalau misalnya kalian nanti mau bikin, ketukannya memang disesuaikan saja dulu ya. Berapa kali enter sih ya untuk jaraknya itu memang disesuaikan dulu deh sementara. Jangan terlalu terpaku dulu ya. Karena ini memang kita belum masuk ke ranahnya materi karya tulis ilmiah. Cukup tahu seperti ini saja, nanti bisa diotak-atik lah ya dari form yang sudah Bu Tenri berikan kepada kalian. Lanjut Bu Tenri, isinya apa sih yang kedua?
Kalau Buten dibesarkan tuh seperti ini. Kata pengantar, ternyata anak-anak hebat. Tuh, seperti ini ya. Ucapan syukur, kemudian penyampaian judul karya tulis ilmiahnya. Kemudian ada ya sedikit gambaran tentang proses penulisannya, ucapan terima kasih begitu ya. Dan terakhir ada permohonan maaf begitu. Di bawahnya ada tempat dan tanggal penulisan gitu ya. Bawahnya adalah penulisnya. Cukup gini aja sih kata pengantar ya, tidak terlalu panjang gitu ya, karena memang ini hanya sekedar mengantarkan masuk ke dalam apa sih isinya gitu ya. Wah ini Bu Tenri, saya sudah punya gambaran ya karya tulis ilmiah seperti apa. Ya nggak apa-apa, ini pelan-pelan saja. Nanti kalau sudah masuk ke materi karya tulis ilmiah baru deh Bu Tenri jelaskan yang lebih lengkap. Berikutnya Bu Tenri, untuk isinya itu sudah masuk ya ke nomor 1, pembagian tim. Nanti tinggal memasukkan aja nama anggota timnya itu siapa saja, didahului dengan nomor presensi. Tuh, mulai dari moderator, tim afirmasi pembicara 1, 2, 3, tim oposisi pembicara 1, 2, 3, tim netral pembicara 1, 2, 3. Ada penulis ya, bertanggung jawab atas administrasi, perancang argumen 1, 2, 3, perekam videonya ada 2 orang, kemudian editornya ada 2, dan penanggung jawabnya kondisional ya. Nanti kalau misalnya cukup 1 ya berarti untuk yang nomor 20 tinggal dihapus saja begitu. Jangan lupa ya, namanya sebelum nama itu didahului oleh nomor presensi. Itu Bu nanti pinjam nama. Nah, nomor presensi 1 tuh Andika Pratama, nomor 3 tuh Cindy Fatikasari. Pinjam aja sih Bu Tenri. Nah, jangan-jangan nama kamu ya. Berikutnya setelah pembagian tim itu kita masuk ke ranahnya teks debat. Dimulai dengan teks debat ya, kita mulai dengan salam pembuka. Karena kan judulnya sudah ada tuh. Nah, disampaikan saja salam pembukanya, nanti ada paragraf ya. Paragraf pembuka itu adalah moderator nanti yang menyampaikan. Moderator menyampaikan, kemudian isinya ya kalimat pengantar untuk masuk ke dalam forum debat. Di situ disampaikan mosi, kemudian latar belakang mosi sedikit aja, kemudian pemberitahuan bahwa di forum itu akan ada beberapa tim nanti. Kemudian juga sebelumnya ada pembacaan tata tertib. Nah, tata tertib debat ini dibuat sedemikian rupa, didiskusikan oleh tim kira-kira apa sih yang mau jadikan acuan dalam forum debat ini. Ya, mulai dari nomor 1 dan sampai seterusnya. Mulai dari awal sampai dengan akhir penutupan forum debat. Ya, jangan lupa didiskusikan karena tata tertib ini penting loh. Karena ya itu tadi, adanya tata tertib sebagai acuan bahwa forum debat tadi sudah ada susunannya. Jangan sampai loncat-loncat. Nah, itu nanti yang bertanggung jawab adalah moderator. Hebat deh kalian. Itu ya. Berikutnya, Bu Tenri ini masih dalam teks debat. Iya. Teks debat itu di dalamnya ada penyampaian argumentasi ya, mulai dari tim afirmasi pembicara 1, 2, 3 dan kesimpulannya. Jangan sampai lupa kesimpulan tim itu akan dibacakan setelah pembicara 1, 2, 3 itu menyampaikan argumentasinya masing-masing begitu. Sama dengan tim afirmasi, tim oposisi dan tim netral juga demikian ya. Jadi sama. Hanya isinya yang berbeda, apakah menolak, mendukung, atau berada di tengah-tengah antara mosi itu. Baik, berikutnya. Di sini sudah masuk ke gongnya. Nah, ini adalah puncaknya. Puncak dari debat itu adalah adu argumen. Ya, nanti akan ada beberapa pertanyaan, misal dari juri, atau dari moderator sendiri atau dari penonton yang nantinya akan dilempar ke masing-masing tim. Begitu. Karena kita keterbatasan durasi dalam video, maka saya memberikan yang nomor 2 untuk pertanyaan yang nomor 2 itu sifatnya opsional ya. Bisa kalian masukkan, bisa enggak. Kalau misalnya enggak, berarti cukup yang nomor 1 aja, lebih difokuskan pertanyaannya begitu. Nah, itu tuh nanti bakalan saut-sautan karena ada yang menjawab, ada yang menyanggah begitu. Tetap nanti akan dipimpin oleh moderator. Berikutnya nomor 7 anak-anak hebat ada kesimpulan. Nah, kesimpulan yang dimaksud di sini adalah
akhir dari forum debat itu kan pasti akan ada kesimpulan. Baik dari penyampaian argumentasi, baik dari adu argumen, kemudian moderator berusaha untuk merampingkannya menjadi satu suguhan, bentuknya adalah kesimpulan. Ya, setelah disimpulkan berarti langsung di salam penutup. Begitu, itu teks debatnya. Berikutnya ternyata anak-anak editor video dan perekam video ya, perekaman tidak hanya saat merekam saja atau setelah perekaman jadi, tapi mereka juga harus merencanakan. Ini dia nomor 3, perencanaan durasi dalam video debat. Nah, apa sih isinya Bu Tenri? Sebuah tabel nanti diisi mulai dari durasi ke menit pertama mungkin ya sampai dengan menit terakhir. Bu Tenri contohkan ya, ada durasi di 10 menit awal itu ternyata adalah perkenalan anggota tim. Ini tim besar ya, bukan tim debat, tim besar. Yang mulai dari moderator sampai dengan penulis juga disebutkan, kemudian ada penanggung jawabnya siapa dipaparkan. Tapi ingat, jangan dominan untuk perkenalannya saja, tapi inti dari debatnya nggak ada ya, ingat. Kalau Bu Tenri sih di sini menyampaikan perkenalan anggota timnya menggunakan foto. Mungkin ada foto yang transisi gitu ya. Selama sekitar 10 detik aja gitu ya. Atau misalnya kalau 10 menit di awal gitu ya, jangan gitu ya. Nanti kelamaan. Baik, berikutnya di sini ada jadwal kegiatan. Ya, bentuknya ya memang seperti rundown ya kalau misalnya Bu Tenri pinjam. Ada jadwal kegiatan yang disiapkan oleh penanggung jawab mulai dari hari dan tanggal, deskripsi kegiatan, penanggung jawabnya siapa, dan keterangan. Bu, berarti kita mulai dari pembentukan tim. Iya. Ya, hari pertama itu pasti pembentukan tim, kemudian penanggung jawabnya ya penanggung jawab utuh ya. Kemudian keterangannya mungkin kamu bisa tulis ya bahwa pembentukan tim sudah selesai. Atau ada ternyata di tim yang lain bilang bahwa ada satu tim yang tidak hadir saat pembentukan tim, tapi informasi tentang tugas dan tanggung jawab sudah disampaikan kepada yang bersangkutan. Boleh seperti itu ya. Kemudian yang kedua misalnya perancangan argumen. Nah, penanggung jawabnya ya bukan penanggung jawab secara utuh, tapi penanggung jawabnya adalah perancang argumen. Kalian bisa merencanakan kira-kira berapa sih harinya gitu ya, berapa sih waktunya yang disiapkan, yang direncanakan untuk menyusun argumen. Bu Tenri titip di sini ya, untuk penyusun jadwal kegiatan jangan masukkan hari Sabtu sama Ahad. Ya, biar mereka bisa berkumpul sama keluarga, menyelesaikan aktivitas yang lain gitu ya. Jadi benar-benar hari Senin sampai Jumat saja ya. Berikutnya nomor 5 itu ada teknis perekaman video ya, anak-anak hebat. Lagi-lagi anak-anak perekam sama editor video jangan berpikir bahwa saya akan mengerjakannya ketika hari hanya. Tidak, semua porsinya sama. Semua akan mengalami yang namanya perencanaan agar nanti ketika sudah waktu hari hanya atau waktu pengambilan gambarnya atau perekaman videonya kalian tidak mengalami kesulitan. Bu Tenri menyampaikan sebuah kalimat pengantar. Rencana perekaman video menggunakan aplikasi Zoom Meeting karena Bu Tenri pinjam ya, ini aplikasi Zoom Meeting. Kalian bisa menggunakan aplikasi telekonferensi yang lain karena memang bentuk video ini secara daring ya gitu. Boleh menggunakan aplikasi yang lain tapi sertakan alasannya. Mengapa kalian bisa memilih aplikasi A? Paparkan dalam bentuk satu paragraf ya, kira-kira 5 kalimat lah. Gitu. Kemudian kalau misalnya kalian bisa menyampaikan lebih mudah, misalnya lebih mudahnya di bagian mana? Jadi jangan hanya sekedar ya karena memang bagus, karena memang misal gratis atau apa. Ya jangan seperti itu, tapi kemukakan alasannya yang lebih masuk akal, yang lebih sedikit ilmiah begitu ya. Berikutnya ada rencana editing video, anak-anak hebat. Tetap ini adalah tugas editor, merencanakan. Rencana editing video menggunakan. Saya memberikan kalimat pengantar seperti itu. Sama dengan yang tadi, berikan sebuah paragraf isinya 5 kalimat, tapi di situ isinya mengapa sih kalian menggunakan
aplikasi mengedit video itu yang ini, kenapa bukan yang itu? Nah, berikan alasannya ya. Berikutnya ada nomor 7, itu adalah hambatan selama kegiatan. Berikut adalah hambatan-hambatan yang dihadapi saat merencanakan teks debat hingga perekaman video debat antara lain. Begitu. Mengapa harus disertakan? Ini bentuknya laporan. Ditulis oleh penulis dipantau terus oleh penanggung jawab serta anggota. Biar kita tahu sebenarnya hambatan-hambatan yang kita dapatkan itu apa. Ya, mulai dari misal pembentukan tim, latihannya, ternyata pas perekaman video goyang misalnya. Kemudian pas edit ternyata filenya hilang atau bagaimana. Jadi itu bentuk hambatan-hambatan yang nantinya ketika kita masuk ke tim lagi kita bisa mengantisipasi. Begitu sih harapannya Bu Tenri. Berikutnya ada 8. Kritik. Adapun beberapa kritik yang bisa penulis berikan antara lain sebagai berikut. Jadi bentuk kritik. Kritik di sini sifatnya membangun. Jangan hanya sekedar mencari-cari kesalahan orang lain, ya, mencari-cari kesalahan timnya sendiri, tapi itu justru malah menjatuhkan. Cari, pilih bahasa-bahasa yang lebih membangun. Karena memang ini untuk kebaikan tim begitu. Berikutnya ada 9 saran. Adapun beberapa saran yang bisa penulis berikan antara lain sebagai berikut. Kritik tadi yang kalian temukan selama proses perencanaan hingga perekaman ya, hingga pembuatan video, kalian bisa memberikan saran dari kritik-kritik tadi. Harapannya memang bukan hanya sekedar mencari kritiknya, menemukan kritiknya, ya menciptakan kritiknya, tapi kalian juga menciptakan solusinya. Ya, gitu. Terakhir, ada kesimpulan anak-anak hebat. Bu, kesimpulan artinya apa di sini? Kesimpulan di sini adalah maunya, bentukannya itu seperti rangkuman dari penulis yang bisa penulis sampaikan mulai dari kegiatan di awal sekali merencanakan kalau dalam tim itu seperti apa. Jadi ini memang apa yang disampaikan dirangkum ya, dari mulai nomor 1 sampai nomor 9. Kan ini ada 10 poin tuh ya. Jadi kalian bisa merangkumnya dari nomor 1 sampai 9. Ini adalah wujudnya kesimpulan. Bagaimana? Sedikit-sedikit aja sih tentang gambaran merencanakan teks debat menggunakan formulir, kemudian juga ada pelaporannya sesuai dengan formulir yang ada. Jangan malu-malu ketika kalian butuh komunikasi dengan anggota tim. Penanggung jawab memang berperan untuk bertanggung jawab atas tim, tapi anggota tim juga berkesempatan untuk menyampaikan, ya, kalau misalnya ada unek-uneknya, kalau misalnya ada bentuk masukan begitu. Jangan khawatir, ini adalah tim ya. Jadi kalau kalian misalnya ada sesuatu yang ingin disampaikan, ini adalah masukan dari tim gitu ya. Itu saja sih sebenarnya dari Bu Tenri. Terima kasih sudah mendengarkan pemaparan tentang formulir perencanaan teks debat dan laporan debat. Kalau ada apa-apa bisa konfirmasi, bisa hubungi Bu Tenri ya. Bu Tenri akhiri dengan bacaan alhamdulillahirrabbilalamin, telah belajar bersama Serambi Bu Tenri. Dan jangan lupa kita ketemu lagi pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tenri pamit.